Jadi kalau kita punya website tapi nggak ada pengunjung kan sebenarnya sama aja bohong nih. Oke, Pak Jordi, hari ini saya mau banyak tanya nih Pak tentang SEO dan SEM dalam dunia digital marketing. Nah, SEO dan SEM ini kan sebenarnya proses ngedatengin traffic ataupun visitor ke suatu website gitu ya Pak. Sebenarnya SEO dan SEM ini tuh apa sih Pak? Iya, jadi SEO sama SEM itu benar ya tadi, upaya kita untuk mendatangkan traffic atau visitor ke dalam website kita. Jadi kalau kita punya website tapi nggak ada pengunjung kan sebenarnya sama aja bohong nih. Karena kita pasti sebagai brand atau bisnis, pasti kita pengen orang-orang itu datang ke website kita. Entah itu untuk mencari informasi tentang kita, atau mungkin juga untuk transaksi di website kita, atau menjadi leads atau calon pelanggannya kita gitu. Tapi banyak ya kita dapat pertanyaan gitu. Dan orang juga banyak salah kaprah. SEO sama SEM itu beda. Jadi SEO itu Search Engine Optimization, itu untuk mendatangkan, upaya kita untuk mendatangkan traffic secara organik. Ya, jadi yang dimaksud dengan organik itu adalah kita nggak perlu membayar setiap kali website kita itu tayang atau diklik sama user. Nah, kalau SEM itu Search Engine Marketing, itu biasanya yang kita kenal banyak kan orang pakai Google Ads ya, Google Search Ads gitu. Google Search Ads itu mungkin seperti yang kita semua tahu, setiap kali iklan kita tayang atau diklik, itu kita harus membayar sekian ke Google, tergantung dari biaya per kliknya berapa. Dan setiap keyword itu punya biaya per kliknya itu beda-beda. Oh oke, jadi SEO itu secara organik dan SEM ini berbayar ya Pak? Nah, misalnya nih Pak, saya searching nih Pak, jasa SEO Jakarta di Google. Nah, yang keluar pertama itu kan Mason Digital Agency nih Pak. Ini berarti emang murni karena SEO-nya aja atau tetap ada bantuan SEM sih sebenarnya? Iya, jadi kalau misalkan di atas kirinya tuh kalau kamu lihat ada tulisan sponsored, itu berarti SEM, Google Ads. Nah, cuma kalau misalkan di kiri atasnya nggak ada tulisan apa-apa, itu organic result. Nah, kebetulan kalau kita itu, katanya kamu lihat, yang itu organic result. Jadi itu melalui SEO effort-nya kita. Oke. Nah, untuk mencapai nomor 1 nih Pak ya, dalam pengerjaannya sendiri itu butuh berapa lama dan sebenarnya prosesnya gimana sih Pak? Mungkin bisa dijelasin secara singkat. Iya, kebetulan untuk kasus website kita sih, kita udah lama di page 1 ya, dari awal kita bikin website, itu udah masuk ke page 1 untuk beberapa keyword-keyword seperti itu. Ya, waktu itu kita bikin website memang dari awal sudah website-nya secara teknikalnya sudah SEO friendly, lalu on page SEO juga sudah kita kerjakan dan benahi, dan dari awal juga kita udah upload bikin konten cukup banyak dari awal. Makanya kalau kamu lihat dari awal artikel kita itu udah banyak banget, dan dari tahun 2018, 2019 kita udah start posting artikel. Ya, dan kita juga maintain, uploadin konten, dan kita juga udah beberapa kali sih kita merubah teknologi yang kita pakai dari website kita sendiri. Jadi kita udah redevelop dari pakai teknologi yang lama, sekarang udah ke teknologi yang lebih baru. Jadi kita terus mengupdate website kita sih, supaya kita tetap mempertahankan posisi kita. Berarti tiap bulan tuh selalu update kontennya, artikelnya, terus bener-bener di-maintain websitenya biar tetap jadi nomor 1 ya Pak, secara organiknya? Ya, jadi untuk mempertahankan SEO itu nanti tergantung dari kita punya kompetisinya itu di suatu niche itu semakin tinggi, itu kita harus effort SEO-nya harus lebih banyak untuk kita memaintain posisi kita. Kalau dalam sebulan tuh biasanya berapa artikel tuh Pak, kalau pengerjaannya biasanya? Kalau artikel sih kita nggak menentu ya, tergantung SEO spesialis kita sih. Kadang-kadang kalau misalkan lagi senggang ya mereka bisa upload banyak, cuman kita sih usahain per bulan itu upload 5 lah minimal. Nah, dari SEO dan SEM ini nih Pak, gimana caranya saya tahu bisnis saya nih harus pakai yang mana dulu Pak? Apa aja Pak, maksudnya pertimbangannya gitu? Ya, jadi yang pertama tuh faktor waktu, biayanya, lalu dari aspek tujuan kita, tingkat persaingan di pasar, di search engine, lalu fleksibilitas dan continuity. Jadi itu ada beberapa aspek yang biasa tuh kita lihat dulu dari sebuah bisnis atau klien kita ini, dari faktor-faktor ini itu seperti apa sih keadaannya mereka. Jadi dari situ baru kita rekomend apakah mereka itu lebih baik SEO, SEM, atau mendingan jalan keduanya. Oke Pak, nah kalau boleh jelasin nggak Pak poin-poinnya tadi yang waktu itu apa tuh Pak? Per waktu itu kita lihat dulu ya, kalau misalkan memang SEO itu kan secara naturnya memang kita butuh waktu ya untuk proses si search engine ini, Google itu untuk bisa nge-index website kita dulu, lalu untuk kita nge-rank di keyword-keyword tertentu itu butuh waktu, biasanya 3-6 bulan lah untuk nge-rank ya. Kalau untuk mengindeks sih mungkin bisa lebih cepat. Kalau SEM itu kan instan ya, jadi kita hari ini kita setup iklan, bisa juga hari ini juga naik gitu iklannya.
Wow. Jadi biasanya di kasus-kasus kalau misalkan campaign itu kita butuh cepet dan mau langsung tayang dan dilihat sama orang banyak, itu kita mainnya ke SEM atau Google Search Ads. Oh, oke Pak. Berarti kalau saya mau launching produk baru, biar produk saya dilihat banyak orang secara cepet nih Pak, berarti harus pakai SEM? Iya, itu kalau kasus seperti itu sih lebih cocok SEM ya. Oke. Nah, terus lanjut ke faktor berikut tadi Pak, biaya. Gimana tuh Pak SEO dan SEM ini? Oke, jadi kalau dari segi biaya, bisa dibilang SEO itu di depan investasinya itu lebih besar ya dibanding SEM. Karena apa? Karena SEO itu kita harus punya tim yang bisa handle website. Website itu harus SEO friendly. Lalu ada technical SEO. Terus kita juga harus nulis konten, upload konten. Lalu kita juga harus nge-maintain konten itu setiap bulan kita harus update fresh content. Dan kita juga harus ada orang yang mungkin dedicate waktunya untuk dapetin backlink. Dan mungkin juga ada biayanya juga. Dan jangan lupa juga SEO itu ibaratnya kita investasi di bulan itu ya nggak langsung kelihatan gitu. Bisa jadi di bulan ketiga, bulan keempat baru mulai ada traffic, baru mulai ada transaksi atau ada leads yang datang dari SEO effort yang kita di belakang. Nah kalau SEM mungkin biayanya relatif lebih stable ya. Karena kita udah tahu kan biaya per klik untuk kata kunci kita mau tuh berapa. Kita setiap kali orang klik ya bayar. Jadi nanti tergantung sih kalau misalkan memang banyak sekali orang yang ngeklik atau budget itu bisa juga budget kita besar juga. Jadi sebenarnya budget antara SEO SEM bisa dibilang relatif lah. Bisa lebih besar SEO, bisa lebih besar SEM. Nah cuman kalau kita tarik jangka panjang biasanya itu SEO itu lebih murah rata-ratanya, lebih kecil biaya kalau kita rata-rata secara jangka panjang. Oh, berarti SEO ini benar-benar diperluin ya Pak untuk bisnis. Benar-benar kita perlu tim yang spesialis di SEO biar ini dalam jangka panjang juga secara branding dan traffic juga baik gitu ya Pak. Iya, makanya tadi biaya mungkin juga lebih besar ya karena kita harus ada timnya, beberapa orang, nggak bisa cuma satu orang doang. Kalau sedangkan SEM ya sebenarnya satu orang juga atau 2 orang maksimal udah cukup sih untuk running SEM campaign gitu. Oke Pak, nah nextnya tadi tujuan, kayak gimana tuh Pak? Kalau tujuan itu SEO itu selain untuk ningkatin traffic dan juga konversi ya atau transaksi dan juga calon leads, SEO itu juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas atau trust dari user terhadap brand kita. Karena kita nanti pasti akan banyak membuat konten-konten informational, informatif. Jadi dimana ketika target user kita itu mencari dengan kata kunci tertentu, itu website kita itu akan muncul terus di hadapan mereka gitu. Jadi kan mereka akan lihat kita punya brand terus-terusan kalau misalkan SEO. Dan kalau SEM itu biasanya lebih ke tujuannya langsung pasti ke konversi sih, banyakan ya untuk search. Jadi dari tujuan aja udah berbeda. Bukan berbeda sih, tapi saling melengkapi lah. Cuma kalau misalkan search itu ya tujuannya biasa straightforward ke conversion. Berarti kalau saya mau dapat konversi yang cepat gitu ya Pak, misalnya ya lagi promo produk gitu, berarti harus pakai SEM. Iya, banyakan sih orang-orang maunya cepat ya, kelihatan hasilnya cepat gitu kan kalau di Indonesia ya. Oke, terus selanjutnya faktor fleksibilitas, itu kayak gimana Pak? Iya, jadi kalau SEO dipandang dari sudut pandang flexibility itu sangat-sangat nggak fleksibel ya. Karena kita untuk bisa ngerangin website kita di beberapa keyword aja itu butuh waktu. Dan ketika sudah ngerank, nah dari situ kita baru bisa lihat apakah web page kita itu udah baik gitu secara UI UX, konversinya udah bagus atau belum. Itu mesti nunggu kalau SEO. Jadi sangat-sangat nggak fleksibel. Nah kebalikannya kalau misalnya SEM, ketika kita jalanin ads itu kan traffic langsung masuk ke kita punya page ya. Jadi kita bisa tahu tuh dari situ apakah page kita itu sudah bagus gitu, udah bisa nge-convert user-user. Jadi kalau misalkan ternyata belum, kita bisa langsung tahu resultnya dan kita bisa langsung adjust dengan strategi baru. Oke, berarti yang SEO ini kalau ada perubahan butuh waktu lagi ya Pak untuk menyesuaikan? Iya, jadi kalau SEO itu ibaratnya kita mesti, kalau kita rubah-rubah di tengah jalan ya kita mesti nunggu lagi. Itu pun kalau ngereng, kalau nggak ngereng ya itu lebih pusing lagi nanti. Oke Pak, selanjutnya faktor continuity, itu kayak gimana Pak? Ya kalau SEO itu
bisa dibilang lebih awet ya hasilnya. Kalau SEM itu kan soalnya once kita nggak ngiklan lagi, itu kita punya website ya udah hilang visibilitasnya, udah nggak kelihatan lagi, orang udah nggak bisa ngeklik website kita lagi gitu ibaratnya. Kalau misalkan kita cuma mengandalkan SEM doang. Makanya perlu SEO ini tetap dijalankan ya Pak, meskipun SEM misalnya kita budgetnya besar, tapi SEO juga harus jalan. Ya bagusnya sih memang saling melengkapi ya antara SEO dan SEM. Jadi ketika kita udah nggak jalanin SEM pun nanti organic result kita itu tetap ada. Oke, tetap ada di pencarian teratas lah ya. Oke Pak, untuk faktor terakhir nih, tingkat persaingan, itu gimana Pak? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di industri atau di niche-nya itu udah sangat-sangat saturated ya, udah banyak banget kompetitornya, dan kompetitornya juga udah SEO-nya sudah bagus semua, itu akan lebih lama dan sulit untuk kita ngalahin ranking mereka, apalagi kalau misalnya kita website yang baru dan mereka udah menjaga SEO dengan lama gitu. Kalau SEM ya mungkin kalau misalnya kompetisi udah tinggi, ya resiko adalah cost per kliknya palingan jadi lebih tinggi, tapi kita masih bisa mendapatkan exposure di Google itu masih possible dengan waktu yang cepat. Jadi kalau misalkan kompetisi udah tinggi, ya balik lagi kita memang saranin sih SEM itu untuk meng-cover short term goal-nya, dan untuk long term goal-nya tetap di-cover sama SEO. Oke, berarti ya emang keduanya ini justru penting banget ya Pak, bagi suatu bisnis harus dijalankan dua-duanya ya, bahkan ya. Iya, sebenarnya sih dua-duanya penting ya, cuma balik lagi kan ke kalau misalkan masalah timing sama budget sih itu nomor satu sih. Kalau misalkan emang ada budgetnya ya otomatis kita recommend untuk jalan dua-duanya. Jangankan bersaing sih, lu buat bertahan aja tanpa memanfaatkan digital marketing seperti SEO, SEM tuh udah mustahil zaman sekarang. Bener sih Pak, zaman sekarang saya apa-apa nyari di Google, kayak misalnya servis AC, terus tukang sedot WC, terus juga kalau tukang bangunan buat renovasi rumah, itu juga nyari di Google.